Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah, adik-adik kakak yang luar biasa dan adik-adik kakak yang hebat-hebat. Hari ini kita kembali lagi untuk memuji Tuhan. Hari ini masih dilayani sama Kak Sinta dan pemain musik ada Kak Yolan. Oke, nanti yang firman ada Tante Paulus ya. Oke adik-adik semua, kakak harap adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini masih ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kakak percaya bahwa adik-adik di rumah sampai hari ini juga masih terus berdoa bersama orang tua juga untuk apa? Iya benar, untuk virus corona ini. Kakak percaya kita terus mengatakan bahwa kita memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus menolong dan melindungi kita dari virus yang ada saat ini. Supaya ketika virus itu sudah tidak ada lagi nanti kita boleh bertemu lagi di rumah Tuhan ini. Kakak percaya adik-adik pasti rindu sama orang kakak. Kakak-kakak juga udah rindu sama adik-adik untuk kita ibadah bersama di gereja ini. Nah karena sekarang masih ibadah di rumah masing-masing, kita tetap harus semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kakak harap di rumah gak boleh lagi ya ada yang ngantuk-ngantuk. Masih ada yang malas-malas. Kalau perlu ajak orang tua, adik, siapapun yang ada di rumah ajak bareng-bareng. Kita mau muji Tuhan sama-sama. Nah supaya semangat kita mau daki-daki gunung yang tinggi dulu ya. Ayo semua penuh dengan sukacita angkatkan lagu puji ini. Kita pakai gerakan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Benar ya adik-adik, di suka, di duka, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Nah kakak mau undang adik-adik lagi untuk lebih semangat lagi muji Tuhan. Kita mau katakan bahwa dalam nama Yesus akan ada yang namanya kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
adik-adik untuk semangatnya hari Minggu ini. Nah sekarang tiba waktunya kakak untuk mengundang adik-adik kembali duduk dengan manis bersama orang tuanya. Dan jangan lupa sediakan Alkitabnya ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita dengar firman, kita mau katakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang akan mengajarkan kita kebenaran firman-Nya hari ini. Siapkan hati kita katakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Terima kasih adik-adik yang baik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GMI Shalom. Tante harap semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita dan tetap semangat walaupun hanya di rumah-rumah saja. Baiklah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan Kak Sinta. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari ambil sikap doa, duduk yang baik, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami telah memuji Tuhan lewat pujian kami dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kak Sinta, mau ngapain? Mau kemana? Mau pergi. Pergi kemana? Mau ke rumah saudara. Naik apa ke sana? Naik bus. Ini mau cari busnya. Oh, sendiri perginya? Iya, sendiri Tan. Nggak takut itu pergi sendiri? Enggak. Kan tadi sebelum pergi udah berdoa dulu. Wah, hebat sekali ya Kak Sinta. Sebelum pergi dia sudah berdoa. Baiklah kalau gitu hati-hati ya Kak Sinta. Iya, aku pergi dulu ya Tan. Dadah. Tuhan berkati ya. Oke. Baiklah, firman Tuhan yang hari ini Tante bawakan sama dengan Kak Sinta tadi ya, mengenai seseorang yang pergi ke rumah saudaranya. Siapakah dia? Dia adalah Yakub. Yakub
dia mau pergi ke rumah pamannya. Pamannya Laban nama pamannya ya. Jadi Yakub ini belum pernah ke sana. Dia tidak ditemani oleh bapak atau mamanya, tidak. Dia pergi sendiri ke rumah pamannya, nama pamannya Laban. Kemudian apa yang dilakukan Yakub? Dia membawa tasnya, dia membawa bekal, makanan, minuman dan pakaian yang dibutuhkannya. Dalam perjalanan Yakub merasa sangat takut. Kenapa Yakub takut? Karena Yakub dia belum pernah ke rumah pamannya. Apalagi saat dia pergi ini, dia pergi sendirian ke rumah pamannya. Yakub sangat ketakutan sekali. Dalam perjalanan tiba-tiba sudah malam hari, dia merasa lelah dan dia harus istirahat, dia harus tidur. Dan Yakub memutuskan dia akan tidur, tapi bukan tidur di hotel, bukan tidur di rumah orang atau bukan tidur di penginapan. Yakub tidur di pinggir jalan. Yakub tidur di pinggir jalan beralaskan batu, dia pakaikan selimut yang dibawanya, kemudian dia tidur di pinggir jalan. Ini ada rumput ya di situ. Tiba-tiba pada saat Yakub tertidur, dia bermimpi didatangi oleh seorang malaikat. Dia bermimpi didatangi seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Yakub, kamu jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai ke rumah pamanmu dan aku akan membawa engkau kembali pulang." Jadi malaikat ini berkata, ada suara yang berkata, "Yakub, jangan takut. Aku akan memberkati engkau dan menyertai sampai ke rumah pamanmu. Dan aku akan membawa engkau pulang lagi." Pulang kemana? Tentunya ke rumah orang tuanya. Kemudian setelah dia bermimpi seperti itu, Yakub langsung terbangun. Kemudian dia apa yang dilakukannya? Dia langsung bersujud, kemudian dia berdoa. Dia bersyukur dan berterima kasih. Dia tahu dan dia yakin bahwa yang berbicara adalah Allah. Allah berbicara kepada Yakub melalui mimpinya. Kemudian Yakub bersyukur, dia berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah berada di sini bersama-sama dengan aku." Jadi Yakub yakin bahwasanya perjalanannya ke rumah pamannya disertai oleh Allah. Dia berdoa supaya Allah memberkati perjalanannya sehingga Yakub boleh tiba di rumah pamannya dengan selamat. Baiklah, hari ini Tante mau mengajarkan kepada adik-adik semua bahwasanya kemanapun kita pergi, mau kita ke rumah saudara, ke sekolah, ke gereja, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Allah senantiasa memberkati kita. Jadi Allah itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Tentu saja syaratnya apa? Sebelum melakukan sesuatu harus berdoa. Jadi sebelum pergi sekolah berdoa, bangun tidur berdoa, mau pergi ke gereja berdoa, mau pergi ke rumah opung, teman berdoa, meminta penyertaan dari Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya Yakub yang diberkati. Semua anak-anak Tuhan diberkati oleh Allah. Baik, itulah firman kita hari ini. Sekarang kita tetap harus tiap minggu kita harus menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya harus dihafal bukan karena hadiah, bukan karena dikasih hadiah, tetapi memang harus anak-anak Tuhan yang hebat dari kecil harus belajar menghafal, mengingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menolong kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Oke, yang sudah bisa baca boleh membaca Alkitabnya, membuka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayat 7. Sudah dapat? Mazmur 121 ayat 7, Tante akan bacakan ya. "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan." Jadi kita hafal yang A-nya saja. Mazmur 121 ayat 7, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, terhadap segala kecelakaan." Jadi seperti Yakub yang disertai oleh Allah, demikian juga Allah akan menyertai kita semua. Sudah bisa? Mari pelan-pelan dihafal. Kita buat gerakannya ya. Mazmur 121 ayat
7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sudah bisa? Kalau sudah bisa tolong dilatih, nanti tunjukkan sama orang tuanya kalau kita sudah menghafal satu ayat hafalan hari ini. Jadi setiap hari harus belajar firman Tuhan, diingat satu firman, satu ayat. Sehingga kelak nanti besar kalian bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, sebelum kita tutup dalam doa, Tante mau kita bernyanyi, aku diberkati, aku diberkati. Seperti Yakub yang diberkati Tuhan, kita juga adalah anak-anak Tuhan dan kita pun diberkati Tuhan. Boleh semua tepuk tangan? Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Boleh nanti nyanyikan lagi di rumah ya lagunya. Baiklah adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ambil sikap doanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Yakub, bagaimana cara Tuhan menolong, memberkati Yakub dalam perjalanannya ke rumah pamannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari Engkau senantiasa memberkati Yakub. Kami tahu Tuhan, kami juga adalah anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga tetap memberkati kami sebagaimana Engkau memberkati Yakub. Memberkati, menyertai, dan menjadikan kami berhasil. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka semakin hari semakin rindu belajar firman Tuhan. Kami serahkan orang tua ke dalam tangan-Mu, memberikan kesehatan, berkati setiap pekerjaan, sehingga kebutuhan anak-anak-Mu boleh terpenuhi dengan baik. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.